Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah pada pola rezeki yang keenam, yaitu adalah ikhtiar langit. Kawan-kawan yang ingin berubah dalam waktu 40 hari bersama dengan Allah, maka lakukan 7 ikhtiar langit yang nanti akan kami sampaikan. Yang pertama, yaitu adalah perbaiki solatnya. Ketika kita memperbaiki solat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Allah akan memperbaiki rezeki kita. Lalu apa yang harus kita rubah dari solat kita? Rubahlah dari sisi kualitas dan sisi kuantitasnya. Kawan-kawan bisa belajar bagaimana cara solat yang baik dan benar. Dari sisi kuantitas, teman-teman mulailah tambah jumlah rokaatnya, tambah solat-solat sunnahnya. Jadi tidak hanya sekedar solat wajib saja, tetapi solat-solat sunnah pun juga dikerjakan. Teman-teman mulai solat di awal waktu, dan laki-laki solatnya berjamaah. Karena ini adalah bagian dari kita memperbaiki ibadah kita memperbaiki solat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sholat masih suka diundur-undur, yang sholatnya masih suka molor, maka silahkan mulai dari sekarang sholatnya diperbaiki. Kita sholat jamaah di masjid. Oke, sekali lagi, perbaiki sholatmu dari sisi kualitas dan juga dari sisi kuantitas. Yang kedua, yaitu adalah qiyamul lail ataupun sholat tahajud. Pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan memberikan banyak hal, mengabulkan setiap doa-doa dari hambanya bagi yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga mengampuni orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di sepertiga malam terakhir tersebut. Bahkan khusus untuk qiyamul lail, khusus untuk salat tahajud, Allah Subhanahu wa taala setidaknya memberikan 4 hal kepada para ahli atau kepada para pelakunya. Yang pertama yaitu adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu derajat ini ketika dipandang oleh orang lain, maka seolah-olah punya wibawa di depan orang lain. Seolah-olah punya kuasa, seolah-olah mampu menaklukkan orang lain. Dan lisannya dari ahli tahajud ini bisa mempengaruhi banyak orang. Yang kedua yaitu adalah dimudahkan dari segala urusannya. Ketika seseorang itu punya urusan apapun bentuknya, maka Allah akan datang hadir memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan tersebut. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat nantinya. Dan yang ketiga, dihindarkan dari kesulitan-kesulitan. Manakala seseorang akan bertemu dengan kesulitan, maka seolah-olah kesulitan itu tidak ada. Dan seolah-olah ketika benar-benar menghadapi kesulitan itu, dimudahkan oleh Allah dalam menjalani kesulitan itu. Seolah-olah kesulitan itu tiada berarti baginya. Dan yang keempat, bagi ahli tahajud, yaitu adalah mereka akan ditolong oleh Allah manakala ada orang yang mengganggu dirinya, mengganggu dalam bisnisnya, mengganggu dalam karirnya, mengganggu dalam pekerjaannya. Orang-orang seperti ini akan digeser oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ahli tahajud ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sedang ngejaga, bagaimana dengan rezekinya? Tentu Allah akan menjaminnya. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah sholat duha. Lakukan meskipun hanya 2 rakaat kawan-kawan. Karena setiap persendian kita itu, setiap hari harusnya disedekahi. Setiap kita berbuat kebaikan, itu dihitung 1 sedekah. Kita beristighfar, kita berzikir, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ini ada dihitung 1 kebaikan, 1 sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari sekian sedekah-sedekah tadi, karena dalam tubuh kita itu ada 360 sendi yang setiap hari harus kita sedekahi, itu cukup digantikan dengan 2 rakaat sholat duha saja. Bahkan yang menariknya adalah ketika seseorang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan jamin segala kebutuhannya di hari itu juga. Jadi Allah cukupkan segala kebutuhannya di hari itu bagi teman-teman yang mengerjakan
sholat duha 4 rakaat. Terkadang ada juga yang berpikir bahwasanya sholat duha mengurangi waktu efektif kita. Padahal tidak. Ketika orang mau bertemu dengan klien, orang mau melakukan hal apapun, pekerjaan apapun, maka awali dengan duha dulu. Justru nanti pekerjaannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin barangkali ketemu klien butuh waktu 2 jam. Tapi karena duha kita, bisa jadi Allah mudahkan, akhirnya hanya 2 jam saja dan itu deal, kontrak, kerjasama. Nah demikian. Jadi ini adalah salah satu manfaat bagaimana kita bisa merutinkan sholat duha. Kemudian yang keempat yaitu adalah rutinkan untuk sedekah subuh ataupun sedekah pagi. Kenapa harus sedekah subuh? Karena ketika subuh hari itu Allah perintahkan 2 malaikatnya turun ke bumi dan mereka sama-sama berdoa. Yang pertama, berdoa kepada Allah agar bagi orang-orang yang bersedekah di waktu subuh menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengganti berlipat ganda. Dan kemudian malaikat yang kedua melaknat bagi orang-orang yang menahan hartanya di waktu subuh tersebut, tidak mau berinfak alias kikir, yaitu dengan balasan-balasan yang jelek. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah jikalau sedekah kita ingin didoakan oleh malaikat, maka kerjakan atau lakukan sedekah kita di waktu subuh. Dan ini luar biasa manfaatnya ketika kita bisa merutinkan sedekah tersebut. Yang kelima, yaitu adalah rutinkan untuk membaca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran huruf per hurufnya saja. Apa yang harus dibaca dari Quran? Semua ayat, yaitu mulai dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Bolehkah hanya membaca surat-surat tertentu? Boleh. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 30 juz, dimulai dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Maka silahkan dibaca semuanya dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, meskipun hanya 1 ayat per hari. Yang penting adalah kita rutin berinteraksi dengan Al-Quran. Maka disitulah nanti kita akan mendapatkan manfaatnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu yang keenam, yaitu adalah perbanyak istighfar dan sholawat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya istighfar itu mampu membuka penutup rezeki ataupun penghalang rezeki kita. Lalu kemudian sholawat ini mengantarkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2 wasilah ini sangat luar biasa. Bagaimana Allah nantinya akan membalas dan memberikan rezeki kepada kita dalam jumlah yang sangat besar dan luar biasa. Lalu kemudian ketika ditanya berapa jumlahnya? Silahkan perbanyak istighfar. Ketika menggunakan pola manut Quran ataupun pola rezeki Allah, kami sampaikan teman-teman tidak boleh kurang daripada 1000 kali istighfar, 1000 kali salawat dalam waktu sehari semalam. Lakukan dan kerjakan kawan-kawan. Dan yang ketujuh terakhir, yaitu adalah dengan kita bersilaturahmi. Bersilaturahmi kepada siapa? Utamanya adalah kepada orang tua kita, utamanya adalah kepada ibu. Kita senantiasa bersilaturahmi, minta kepada orang tua doa-doa mereka. Agar apa? Agar kita diberikan kesuksesan dan kelancaran rezeki, kemudahan dalam setiap urusan dan aktivitas kita. Karena doa orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah tidak akan pernah terhalang. Lalu kalau jauh gimana jaraknya? Jauh teman-teman boleh telepon, teman-teman boleh via WA ataupun video call. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal? Doakan mereka setiap selesai sholat. Kirimkan pahala dari bacaan Al-Fatihah kita untuk orang tua kita. Insya Allah setiap bacaan Quran kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diterima oleh Allah, dan itu sebagai hadiah pahala untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Betapa bahagianya orang tua tatkala dikirimi pahala dari anak-anak dan keturunan mereka. Kawan-kawan, sekali lagi, siapa yang ingin berubah dalam waktu 40 hari ke depan, silahkan
amalkan 7 ikhtiar langit ini. Pertama, perbaiki sholatnya. Yang kedua, sholat tahajud ataupun qiyamul lail silahkan dilaksanakan. Yang ketiga, rutinkan sholat duhanya minimal 4 rakaat. Yang keempat, yaitu adalah sedekah subuh atau infak subuhnya. Yang kelima, rutinkan baca Quran setiap hari. Yang keenam, istighfar dan sholawat tidak kurang dari 1000 per hari. Dan yang ketujuh adalah silaturahmi, utamanya dengan orang tua. Insya Allah dalam waktu 40 hari betapa banyak hajat-hajat kita yang nantinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihatlah seberapa besar perubahan yang nanti kita akan rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.